wabarakatuh. Kembali lagi dengan i3 Channel. Kali ini saya Ismet Iskandar di channel saya. Saya akan mewawancarai seorang sahabat saya, saudara saya, yaitu Pak Yudino Slamet, yang dimana beliau adalah dosen saya. Oke, apa kabar Om Yudi? Apa kabar Om Ismet? Ya. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan berbincang-bincang santai. Kebetulan saat ini kami lagi ada di Semarang dan kita bertemu di satu pertemuan ya Om ya. Oke, yes. Kita di sisi acara. Nah, saya pingin ngobrol-ngobrol dan mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di bisa menonton channel ini. Gimana sih Om? Apa sih alasan Om Yudi ini kok bisa-bisanya tiba-tiba Om Yudi ini langsung bergabung di One More ini? Padahal saya nggak ngajak nih teman-teman semuanya. Tiba-tiba beliau menelpon saya, beliau datang saya di Jakarta dan kita ketemu di apartemen ya. Di apartemen ya, betul. Dan akhirnya beliau datang cuma hanya semalam, ngobrol sampai pagi. Setelah itu pagi-pagi pulang dan saya lihat langsung ke masjid langsung 1 minggu Om ya jadi rukiah. Iya, nggak nyampe sih dari acara itu. Oh iya. Ya, mungkin 4 harian ya. 4 harian langsung. Ini luar biasa hebat teman-teman. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman yang lain. Tapi pertanyaan yang pertama adalah apa dasar atau alasan ini buat Om Yudi? Kenapa beralih pindah padahal di sana sudah jadi Crown Ambassador? Sudah, ya kata orang sih sudah cukup ya. Oke, mungkin bisa berbagi nih Om Yudi. Oke, thank you Om Ismet. Ini menarik nih pertanyaannya. Iya. Ini kayaknya fenomena nggak cuma saya sih sebetulnya, banyak beberapa rekan saya yang mungkin nasibnya sama dengan saya. Mewakili ya. Okay. Jadi walaupun saya seorang Crown Ambassador di perusahaan yang lama ya, posisi dan saya juga jadi ambasador produk-produk teknologinya. Dan juga saat itu juga jadi koordinator area wilayah. Luar biasa. Solo, artinya saya cukup lama juga, 15 tahun nih Om Ismet. 15 tahun. Pokoknya belasan aja itu. Ya, lumayan dan alhamdulillah karir saya di sana cukup bagus di awal-awal mulai 2009 sampai akhir ya. Dan cuman memang kurang lebih 4 tahun 5 tahun terakhir itu mengalami memang bisnis saya mengalami penurunan. Dan saya pikir cuma bisnis saya aja yang ngalamin penurunan gitu kan. Tapi setelah saya cek teman-teman yang satu level dengan saya itu Crown Ambassador itu ternyata sama aja. Turun tuh, ditambah pandemi, setelah pandemi hajar, ya sampai kondisinya terus terang mengerikan untuk saya. Mungkin bonus yang biasanya saya terima rata-rata 30 juta sebulan itu turun sampai posisinya angkanya sudah di bawah 10 ya. Nah ini terus terang ini ngeri juga buat saya, wah ini kacau nih. Tapi bersyukurnya nih, kan saya pengusaha, jadi saya punya bisnis konvensional, elektronik ya. Nah artinya cukuplah untuk artinya walaupun kondisi pandemi itu kondisi ekonomi saya tetap stabil, artinya kami masih bisa tetap makan, bayar, yang lainnya cukup aman. Income ya, selain daripada aman. Itu masuk ya. Betul, jadi walaupun bisnis kami turun di dunia network marketing tadi, kami masih bisa oke-oke saja ya, artinya. Tapi satu nih Om, pertanyaan Om Ismet tadi bilang, kenapa? Why ya? Kenapa? Disinilah saya lihat jaringan saya, dolen-dolen saya yang selama ini jadi ujung tombak ya. Dan mereka tuh udah seperti keluarga buat saya, sahabat dekat. Sehingga kami betul-betul merasakan mereka itu terpuruknya luar biasa Om. Betul. Dan kita aja ya posisinya itu aja terturun, gimana mereka? Nah itulah kita yang 30 turun di bawah 10, apa yang bonus-bonus balance yang 10 di bawah 1 juta kan? Yang 3 ya. Itu lagi ditambah lagi dia full time lagi di bisnis itu. Enggak seperti saya. Jadi pada saat itu waduh ini kacau nih saya bilang nih. Lihat kondisi mereka sampai ada satu donen saya namanya Mbak Isti ya. Itu mereka Mbak Isti ini dengan saya cukup lama dekat dalam dunia bisnis ini. Jadi kami sering banyak kolaborasi. Nah saya lihat sampai beliau ini jualan daging keliling untuk bisa makan. Bahkan terakhir itu saya lihat sampai nggak bisa bayar kontrakan rumahnya. Bahkan rumah kecil, dia cuma di apartemen yang sederhana, apartemen yang buat rakyat itu loh, yang bersubsidi. Alias rumah susun kan? Ya rumah susun, lebih tepatnya rumah susun, betul ya. Sampai sebelum ini sampai ngeluh, ini gimana Pak, Oke, jadi sebelum itu terjadi pun
apapun mereka mau bikin acara nih, Pak dia dibilang Upland untuk ikut acara pelatihan online, oke ikut, berapa orang, downline-nya ikut sekian, sampai orang, tak subsidi 50%-nya. Ya. Jadi saya udah nggak kurang-kurang tuh bertahun-tahun mensubsidi untuk mereka naik lagi, ya kan. Tapi yang terjadi, wow, nggak kunjung tiba, saya bilang, what's wrong gitu ya, apa yang salah gitu kan, nih gila, ini kok kacau gitu kan. Nah terus, ya itulah akhirnya saya tidak boleh egois dong, ya kan. Saya masih bisa makan, masih bisa bayar yang lain, masih bisa hidupnya tidak banyak berubah ya. Tapi saya lihat downline saya ini udah terpuruk semua gitu ya. Betul, sak keluarganya ada beberapa yang sampai nggak bisa beli susu buat anaknya ya. Sampai ada yang sampai harus utang kiri utang kanan dikejar debt collector online. Dan mereka semuanya larinya ke saya gitu. Saya bilang saya bisa bantu sekali dua kali, tapi kalau terus-terusan gini kan juga repot juga. Kasihan juga, sayanya kasihan, dia juga kasihan kan. Ini nggak ada nih caranya. Apapun pelatihan ternyata nggak beres juga. Nah, itulah dalam kondisi itu saya doa nih sama Allah. Saya sholat malam genjot tuh ya, sholat malam saya genjot tuh. Terus saya minta nih petunjuknya. Nah, apa yang harus bisa saya lakukan? Pertama, doa pertama minta supaya diberikan cara jalan supaya bisnis kami naik lagi di bisnis multi levelnya tadi ya, yang kelurahan. Tapi 1 bulan 2 bulan kok nggak ada perubahan yang terjadi, hidup mereka ini tambah terpuruk. Nah akhirnya ganti doa. Tuhan, ya Allah, saya minta kalau emang itu belum ada solusi, belum ada dikasih leader-leader hebat atau cara, tolong kirimkan perusahaan lain lah atau usaha lain yang bisa ngangkat kendaraan lain ya. Kami doa itu. Nah betul, nggak lama kami doa itu setiap malam, dan ya lucunya setelah itu banyak datang penawaran ke saya. Tiba-tiba kok ada nawarin MLM ini. Saya pelajarin semua. Tapi 5P-nya rata-rata nggak masuk. Nah, produk, plan, people, place, dan promotion. Rata-rata mereka kalah di produknya. Ya. Nah, saya bilang, wah ini nggak ada yang masuk. Sampai saya akhirnya ketemu perusahaan One More ini. Itu pun bukan saya apa-apa, dikenalkan dari orang nggak dikenal. Gitu kan. Jadi orang nggak dikenal tiba-tiba WA saya, nanya-nanya saya, namanya Lili, terus bilang mau kasih, dia minta email saya, dia mau kasih informasi, sama kasih produk sampel. Sebelum ini Lili yang dari Jakarta apa Lili downline yang dari Jakarta? Saya bilang ini Lili yang Jakarta ya. Dia nggak jawab, cuma bilang iya nih saya mau ngirim produk untuk sampel. Yaudah kirim aja lah. Ya dikirim. Nah sampai di Solo tuh saya kaget, loh ini kok beda, bukan Lili yang downline yang Jakarta. Iya, ternyata Lili ini yang saya nggak kenal. Akhirnya saya kontak kan, saya kontak itu, ternyata dia dari Pontianak, yang kenal saya waktu saya bicara di Pontianak. Jadi karena saya kan membicara di mana-mana kan, nah dia tahu, terus dia melihat mungkin ini prospek bagus, sudah kirim gitu. Nah ya lucunya waktu saya lihat produknya kok unik ya, terus dia bilang transdermal. Wah saya ini kan orang fisika nih, lulusan dari fisika kan, saya kuliah di ITB, di UGM kan, kita tahu itu fisikanya gimana. Saya pelajari transdermal, saya pelajari di Google juga. Ini produk bagus, apalagi waktu saya coba ya kan, oh ini produk bagus ya, ngefeknya bagus. Nah dari situ saya mulai, ini produk menarik. Nah akhirnya saya tanya, siapa upline-mu? Wajib boleh. Ternyata upline, dia bilang upline-nya Pak Lang, upline-nya Pak Ismet, ada Pak Mustaqim. Ini saya kenal semua, Pak Doni ya, Pak Doni. Terus akhirnya pertama komunikasi dengan Pak Doni dulu gitu kan, tapi kan saya nggak begitu akrab sama Pak Doni dulu awalnya. Dia kontak-kontakan sama saya, terus saya bilang ya saya banyak alasan lah untuk menolak gitu. Nah cuman dalam doa-doa selanjutnya saya cuma mikir, apa ini ya jawaban Allah? Gitu. Coba ini. Saya dapatkan ini untuk membangun yayasan, memberikan santunan kepada yayasan yatim piatu, kaum duafa, anak-anak tahfiz Quran. Dan saya berharap di sini Om, buat Om dan teman-teman yang lain yang sekarang juga sedang berjuang dan nanti punya uang. Kalau bisa, ya sisihkan sedikit hartanya. Ya, supaya barokah. Insya Allah. Karena saya baca tuh, dari ternyata dari orang-orang terkaya di dunia sekalipun, walaupun itu non Muslim sekalipun. Iya. Bahkan Bill Gates. Bill Gates pun, berapa persen itu Om? 90% di
Betul. kembali ke dan hidup cuma dari 10% ya. Dan dia malah tambah kaya. Tambah kaya. Ya. Jadi hitungan Tuhan itu kita mengeluarkan nggak ada yang namanya kurang, malah lebih. Itu yang saya alami, Om. Itu yang saya alami. Ketika saya keluarkan, Allah kasih lagi balik ke keluarkan kasih. Sehingga di luar ekspektasi apa yang saya dapatkan, ngeri emang, ngeri. Oke, jadi sekarang Om sudah memang benar-benar mendapatkan hasilnya dan ini bukti ya, real, bukan kaleng-kaleng, Om. Mas, Coba ngomong Om, ini bukan kaleng-kaleng Om. Ini bukan kaleng-kaleng bro. Ini mas. Ya, kalau memang tujuan kita adalah untuk mencari uang, untuk membahagiakan keluarga, ini saatnya dan kendaraannya. Anda segera untuk melakukan sebuah keputusan. Oke, ada pesan sedikit? Oke, saya cuma pesan buat teman-teman yang perguruan lama. Iya. Yang selama ini Satu perguruan persilatan. Perguruan lama saya. Ya, perguruan di kelurahan lama saya yang selama ini cuma mengamati sementara pertumbuhan ekonominya nggak bisa ditawar, tetap akan terus kebutuhan makin meningkat. Ya. Ayo sekarang buka kacamata kudanya, ya. Iya. Dan bertanggung jawablah terhadap orang-orang yang pernah Anda bawa. Ya, dan ajak mereka bangkit dan juga ajak juga keluarga menikmati kebahagiaan yang jauh lebih baik. Ya, artinya kalau perlu, ayo sholat dulu istighfarah kalau perlu. Dan nyatakan kepada Allah mana yang terbaik. Insya Allah itu jawaban yang terbaik. Apapun itu saya menghargai, pasti Allah kasih yang terbaik. Oke? Terima kasih. Oke. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian yang selalu setia dengan i3 channel ini, mudah-mudahan dengan ada channel ini Anda bisa bersikap dan berpikir secara realistis, dan kita harus melihat realita yang ada. Nah, ada satu pepatah mengatakan nikmat mana lagi sih yang akan kau dustakan, ya. Artinya segala sesuatu yang di depan mata ini sudah menjadi sebagian bukti. Kami sudah membuktikan dan kami sudah merasakan. Nah, tinggal saat ini selanjutnya Anda. Kalau Om Yudi sudah bisa membuktikan, saya, ada Om Doni, ada Om Mustaqim, ada siapa lagi? Ada Om Eko, dan lain sebagainya, ada Om Daeng. Waduh, kalau saya sebutin terlalu banyak lah, nanti Anda serem sendiri. Nah, mereka sudah terbukti dan merasakan hasilnya. Nah, saya tunggu giliran Anda berikutnya. Oke? Yes. Oke, salam satu jari, one more 1 billion. One more 1 billion. Oke, sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum.